Halo para bunda, kali ini kita akan membahas mengenai red flags atau tanda bahaya keterlambatan perkembangan pada bayi dan balita. Nah, mungkin beberapa bunda pernah bertanya ya, apakah perkembangan si kecil termasuk normal atau tidak? Atau mungkin mendapati hal-hal yang mencurigakan. Misalnya, si kecil agak lambat tengkurapnya atau jarang tersenyum, kepalanya belum bisa tegak atau duduknya lebih lambat, dan mungkin saja di usia 1 tahun belum bisa berjalan. Nah, kira-kira hal ini termasuk normal atau tidak ya? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Jangan di skip ya bun, supaya informasinya tidak terpotong-potong, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Jadi memang benar ya bun, bahwa pencapaian anak untuk menguasai kemampuan tertentu bisa berbeda-beda usianya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi ada standar usianya, yaitu batas usia normal anak harus bisa menguasai kemampuan tersebut. Contohnya, bayi bisa duduk itu batas usia maksimalnya adalah 9 bulan. Jadi kalau misalnya bayi sampai usia 10 bulan ini belum bisa duduk sama sekali, ya bunda juga harus waspada karena ini adalah tanda bahayanya. Artinya jika anak belum mampu menguasai kemampuan dasar sampai batas usia atau standar usia yang sudah ditentukan, ini bisa merupakan tanda mengalami keterlambatan perkembangan. Nah, jika keterlambatan perkembangan diketahui lebih awal, akan lebih mudah untuk ditangani. Nah, berikut ada 5 tanda bahaya atau red flags yang wajib bunda ketahui, meliputi motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, dan juga kemampuan sosial si kecil. Yang pertama adalah kemampuan mengangkat kepala. Nah, umumnya usia 1-2 bulan bayi akan mulai berusaha mengangkat kepalanya ketika ditengkurapkan atau ketika bunda melakukan tummy time. Kemudian di usia 3-4 bulan bayi sudah bisa mengangkat kepalanya sekitar 45 derajat, dan di usia 5-6 bulan bayi sudah bisa atau sudah mampu mengangkat kepalanya tegak hingga 90 derajat. Nah, red flagnya atau tanda bahayanya adalah jika di usia 3 bulan si kecil sama sekali tidak berusaha mengangkat kepalanya atau tampak kesulitan mengangkat kepalanya ketika ditengkurapkan, baiknya bunda periksakan si kecil ke dokter. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya keterlambatan perkembangan ini dan supaya bayi bisa menguasai kemampuan ini dengan baik, bunda bisa lakukan stimulasi tummy time secara rutin. Nah, kapan stimulasi tummy time bisa dilakukan? Nah, stimulasi ini bisa dilakukan sejak bayi berusia 2 minggu atau setelah tali pusar si kecil lepas atau puput ya. Lakukan tummy time 2-3 kali sehari. Durasinya 1-5 menit. Kalau misalnya baru pertama, ini 1 menit saja, tidak perlu lama ya. Kemudian durasinya bisa ditingkatkan secara perlahan jika sudah terbiasa 3-5 menit. Posisi tummy time bisa bermacam-macam ya bun, bisa seperti ini. Dan bunda jangan melakukan tummy time ketika si kecil habis menyusu atau pada saat mengantuk dan saat si kecil sedang rewel. Yang kedua adalah kemampuan tengkurap. Nah, kemampuan tengkurap ini dimulai dari usia 1 bulan, di mana ia sudah mulai memiringkan badannya. Kemudian di usia 2 bulan, bayi akan berusaha membalikkan badannya ke posisi tengkurap. Di usia 3-4 bulan, bayi sudah bisa tengkurap sendiri, tapi sebagian besar bayi belum bisa membalikkan badannya kembali ke posisi terlentang. Kemudian di usia 5-6 bulan, bayi sudah bisa bolak-balik ya, atau disebut dengan berguling. Dan di 7 bulan bayi sudah sangat lancar berguling. Tanda bahaya atau red flag kemampuan ini adalah ketika bayi belum bisa tengkurap sendiri sampai usianya di atas 7 bulan, ada baiknya untuk bunda periksakan atau konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara stimulasi kemampuan ini sama dengan cara menstimulasi kemampuan mengangkat kepala pada bayi ya bun, yaitu dengan cara melakukan tummy time rutin 2-3 kali sehari 1-5 menit. Yang ketiga adalah kemampuan duduk. Fase belajar duduk pada bayi dimulai ketika otot leher dan juga otot kepala bayi sudah mulai kuat. Nah, ini biasanya di usia 3-4 bulan, dimana di usia ini ya, bayi sudah bisa diajarkan duduk secara perlahan menggunakan bantuan, misalnya dengan cara dipangku. Kemudian di usia 5-6 bulan, bayi mulai berusaha duduk sendiri, dan di usia 7-9 bulan, di usia inilah rata-rata bayi bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Nah, red flag atau tanda bahayanya adalah jika bayi belum bisa duduk sama sekali di usia
usianya 10 bulan, baiknya konsultasi atau periksakanlah si kecil ke dokter. Nah, untuk menghindari keterlambatan perkembangan ini, ya salah satu cara yang Bunda bisa lakukan adalah menstimulasi si kecil, karena di usia 3-4 bulan ini sebenarnya bayi bisa dilatih duduk dengan bantuan ya Bun, terutama jika otot leher dan juga kepalanya sudah semakin kuat. Nah, cara stimulasinya misalnya bisa dengan dipangku atau menggunakan bantal penyangga, sofa bayi, latihan sit up. Nah, jika sudah bisa mengontrol kepalanya dengan sangat baik dan terlihat nyaman, sesekali dudukkan si kecil tanpa penyangga, namun harus tetap diawasi untuk mencegah bayi berguling. Yang keempat adalah kemampuan berdiri dan berjalan. Nah, fase berdiri pada bayi dimulai dari usia 7 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian fase berjalan dimulai dari usia 9 bulan sampai 15 bulan. Red flag atau tanda bahaya pada kemampuan ini adalah jika si kecil belum bisa sama sekali berdiri di usia lebih dari 1 tahun atau belum bisa sama sekali melangkahkan kakinya di usia 18 bulan sampai 24 bulan, baiknya periksakanlah si kecil ke dokter ya. Untuk berdiri dan berjalan, Bunda bisa stimulasi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, berdirikan di pangkuan. Yang kedua, berdiri sambil berpegangan dengan perabot atau orang tua. Yang ketiga, bisa caranya dengan ditati. Yang keempat, bisa menggunakan mainan ataupun alat yang bisa didorong. Yang kelima adalah kemampuan sosial dan bahasa. Dan untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang red flags ataupun tanda bahayanya. Bunda harus waspada jika mendapati beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah di usia 6 bulan, jika bayi jarang tersenyum atau jarang menunjukkan ekspresi kesenangan lainnya. Usia 9 bulan kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Usia 12 bulan tidak merespon panggilan namanya. Kemudian di usia 15 bulan belum mengucapkan satu kata pun. Di usia 18 bulan tidak bisa bermain pura-pura. Usia 24 bulan atau 2 tahun belum bisa menggabungkan dua kata yang berarti. Dan usia 3 tahun bicaranya aneh dan sulit untuk dimengerti. Selain 5 faktor tadi, ada beberapa hal juga yang perlu Bunda perhatikan atau waspadai. Yang pertama, jika Bunda melihat tubuh bayi terlalu lemas atau terlalu kaku. Yang kedua, kepala miring sebelah ke satu arah atau yang disebut dengan tortikolis. Yang ketiga, jalan bayi selalu jinjit. Yang keempat, tangan si kecil masih terkepal sampai usia 4 bulan. Yang kelima, tidak dapat mengambil benda kecil dengan ujung jari sampai usia 1 tahun. Yang keenam, adanya gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak seimbang, misalnya antara anggota tubuh bagian kiri dan kanan. Jika Bunda ataupun orang tua mendapati tanda bahaya pada si kecil, jangan langsung panik berlebihan atau khawatir berlebihan dulu ya Bun. Carilah informasi yang lebih detail mengenai perkembangan si kecil dan jangan ragu untuk konsultasi atau memeriksakan si kecil ke dokter.